Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengikuti pembelajaran PAI kelas 3 ya di pekan kali ini. Dan di pekan kali ini Bapak akan menerangkan di pembelajaran 4 yaitu sholat kewajibanku dan submaterinya itu hikmah sholat. Dan perkenalkan, nama Bapak Mukti Mustari dari SDN Pangrango, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Tak lupa, tak bosan-bosannya Bapak ingatkan kembali kepada kalian tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ya, di sini ada 5M. Baik. Nah, sebelum belajar, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari berdoa secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita mengawali pembelajaran di hari ini, mengawali doa, ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta ditambahkan ilmunya dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak sudah menyiapkan surat Al-Fil untuk literasi kalian sebelum ke materi. Ya, dibiasakan sebelum pembelajaran kalian harus membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu, ya. Baik, kita membaca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita membaca ayat suci Al-Quran ini kita mendapatkan pahala ya dari bacaan Al-Quran ini, serta mendapatkan rahmat dari Allah sehingga kita berdampak pada kehidupan sehari-hari, ya. Serta tentu kita sedang belajar, mudah-mudahan dicerdaskan, ya, dan diberi pemahaman. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, tujuan pembelajaran di pekan kali ini melalui penjelasan guru, tayangan slide dan gambar, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari hikmah sholat dengan jelas. Yang kedua, dapat mengidentifikasi hikmah sholat dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita di pekan kali ini ada 2, ya. Jadi silakan simak baik-baik sampai selesai. Nah, kita awal dengan pengertian hikmah sholat. Apa sih hikmah sholat itu? Nah, pasti ada yang tahu ya, atau ada yang belum tahu. Nah, hikmah sholat adalah kebaikan
atau manfaat yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan sholat. Nah, ini hikmah sholat. Ya, jadi kebaikan atau manfaat yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan sholat. Nah, kira-kira apa saja nih? Tentu banyak sekali hikmah sholat. Ya. Namun di sini Bapak akan memberikan beberapa hikmah sholat saja. Ya. Nah, di sini yang pertama, hikmah sholat yang pertama yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ya, dengan kita rajin melaksanakan sholat, baik sendiri maupun berjamaah, pasti kita akan selalu ingat Allah. Karena sholat itu isinya apa? Isinya yaitu tentang zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu menyebut nama Allah, ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, pasti kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, itu anak-anak hikmah sholat yang pertama. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena dengan sholat kita akan dekat dengan Allah. Nah, di dalam surat Al-Alaq pun ayat 19 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasjud waqtarib. Nah, artinya sujudlah dan dekatlah dirimu kepada Tuhan, ya, kepada Allah. Nah, surat Al-Alaq ayat 19. Jadi kedekatan seorang hamba dengan Allah itu ketika kita melaksanakan sholat, terutama di waktu sujud. Nah, di sini diperkuat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, momentum terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai. Nah, jadi kedekatan seorang hamba dengan Tuhan, dengan Allah, itu ketika kalian sedang sujud. Nah, jadi perbanyaklah sholat, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, disiplin waktu. Nah, sholat adalah ibadah yang ditentukan waktunya, sehingga orang yang sholat tepat waktu akan berdampak pada menggunakan waktunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sholat itu sudah ditentukan waktunya. Ya. Sholat wajib ada berapa dalam sehari? Ada 5. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat maghrib, dan terakhir sholat isya. Nah, jadi sholat subuh itu di pagi hari. Nah, jadi kita ketika ingin sholat subuh, ya harus di pagi hari, ya, ketika waktu subuh tiba. Tidak bisa ketika kita ingin mengerjakan sholat subuh namun dikerjakan ketika di sholat zuhur. Nah, itu tidak bisa, ya, tidak bisa. Harus di waktu sholat subuh. Nah, makanya ketika seseorang rajin sholat, sering mendirikan sholat, maka mereka akan mempunyai sifat itu disiplin, terutama ya sifat disiplin, karena sudah terbiasa mengerjakan sholat dengan tepat waktu. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, ada ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Mas, artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103.
Jadi itu artinya kewajiban dalam melaksanakan sholat itu sudah disertai dengan ketetapan waktunya ya. Nah, baik, kita ke hikmah sholat yang keempat. Ada yang keempat ini hidup bersih. Hidup bersih. Hidup bersih. Nah, ingat syarat sah sholat kita harus bersuci ya. Sebelum sholat kita apa dulu? Berwudu terlebih dahulu. Nah, sehingga ketika kita melaksanakan sholat wajib dalam sehari 5 kali ya, itu pasti kita akan berdampak kepada kehidupan kita ya, karena sudah terbiasa untuk membersihkan diri, mensucikan diri. Nah, di sini ada dari riwayat dari Al-Bukhari ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seandainya ada aliran sungai yang mengetuk pintu kalian untuk mencuci rumah kalian 5 kali dalam sehari, apakah mungkin masih ada kotoran yang tersisa? Para sahabat menjawab, tidak mungkin ada kotoran yang tersisa. Lalu Nabi bersabda, begitu juga hanya dengan sholat 5 waktu. Allah akan menghapus dosa kalian dengan sholat-sholat tersebut. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Jadi kalian dengan misalkan dengan mandi kali sehari 2 kali ya, itu minimal 2 kali itu sudah bersih. Apalagi mandi dengan 5 kali sehari, pasti sangat-sangat bersih. Dan begitu pun dengan sholat ya, sholat sehari 5 waktu yang wajibnya ya, itu juga akan berdampak kepada kita, yaitu bersih dari atau terhapus dari dosa-dosa kita. Nah, itu apalagi kalau misalkan ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dan sebagainya ya. Itu di hikmah sholat yang keempat. Kemudian yang kelima, anak-anakku yang sholat dan sholehah, hikmah sholat yang kelima itu hidup tertib dan teratur. Nah, hidup tertib dan teratur. Sholat ini memiliki rukun yang tertib urutannya ya, mulai dari takbiratul ihram sampai terakhir salam. Nah, jadi harus sesuai urutannya ya. Yang pertama tuh niat dulu, kemudian takbiratul ihram ya. Yang ketiga membaca doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, surat-surat pendek, kemudian ruku, sujud, dan tahiyat akhir ya, sampai tahiyat akhir dan salam. Itu teratur, jangan membuat gerakan sendiri ya, karena ini sini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Sehingga ketika kita mengerjakan sholat dengan gerakan yang benar, itu akan berdampak dengan di kehidupan sehari-hari kita ya. Karena di sini ada hidup tertib dan teratur, sehingga misalkan kita belajar atau misalkan sedang di sekolah ada tugas dari guru, itu misalkan silakan kerjakan atau tugas dari hari Senin sampai hari Rabu. Nah, itu pasti ketika kalian sering sholat, maka akan mematuhi apa yang sudah dibatasi oleh guru tersebut ya, guru kalian. Jadi itu yang kelima. Yang keenam, bersikap rendah hati. Nah, dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar ya, artinya apa? Artinya Allah maha besar. Kita akan memahami nih bahwa hanya Allah lah yang maha besar, sehingga kita itu tidak perlu sombong, Kita tuh sama, semua orang tuh sama derajatnya ya. Meskipun kita dilebihkan dengan ketampanan, kecantikan, kepintaran ya, tetap kita
harus rendah hati. Jadi ketika orang sering melaksanakan sholat, maka insya Allah akan mencerminkan sikap rendah hati. Yang ketujuh, hikmah sholat yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Nah, sholat di akhir dengan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Artinya apa? Salam sejahtera dan keberkahan serta rahmat Allah untuk kalian. Ini dilakukan ketika ke kanan dan ke kiri. Ya, artinya apa? Kita mendoakan orang di sekitar kita ya untuk diberikan keselamatan, rahmat atau kasih sayang Allah dan keberkahannya. Nah, oke, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, meningkatkan hubungan sesama dan kerjasama. Pasti kalian sering ya sholat di sekolah ataupun di musola atau di masjid ataupun di rumah kalian masing-masing dengan keluarga kalian. Nah, jadi sholat yang baik adalah sholat yang berjamaah, ya, karena pahalanya dilebihkan menjadi 20 derajat. Sehingga kalian silahkan ya belajar sejak dini, sejak sekarang untuk mengerjakan sholat itu secara berjamaah, baik di rumah, di musola atau di masjid-masjid terdekat. Nah, karena itu selain meningkatkan hubungan sesama dan kerjasama, manfaatnya mendapatkan pahala dari Allah menjadi 20 derajat. Ya. Dan biasanya ketika kita sholat berjamaah, baik di musola atau di masjid khususnya ya, nanti ketika kalian sholat pasti melihat teman-teman kalian ya, sehingga ketika selesai sholat itu bisa bersilaturahmi, bisa ngobrol lah, sehingga itu akan meningkatkan hubungan sesama teman, bisa meningkatkan persaudaraan juga ya. Itu salah satu manfaatnya untuk sholat berjamaah di musola atau di masjid. Ya, yang 9, ini terakhir anak-anak. Ya, sebetulnya masih banyak, namun Bapak sudah menyiapkan 9 poin saja dari hikmah sholat. Yang terakhir ini memelihara diri dari perbuatan dosa. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan selalu mengingat Allah, sholat didasari meminta petunjuk Allah. Tepatnya nih ada di surat Al-Fatihah ayat ke-6 ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sehingga ketika seseorang melaksanakan sholat, apalagi rajin ya, itu otomatis berdoa kepada Allah untuk diberikan jalan yang lurus, berdoa untuk dijauhi dari perbuatan dosa, sehingga di kehidupan sehari-hari akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu anak-anak 9 hikmah sholat. Nah, silahkan barangkali masih ada yang lain, silahkan cari ya di sumber-sumber lain, masih banyak hikmah sholat. Nah, namun di sini Bapak hanya 9 poin saja. Nah, sudah terasa di kesimpulan. Nah, di kesimpulan pagi hari ini, hikmah sholat adalah kebaikan atau manfaat yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan sholat. Hikmah sholat diantaranya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiplin waktu, hidup bersih, hidup tertib dan teratur, bersikap rendah hati,
hidup damai dan menyebarkan keselamatan, hati menjadi tenang dan tentram, memelihara diri dari perbuatan dosa, membina persatuan dan persaudaraan. Nah, itu kesimpulan di materi kali ini. Tak terasa kita sudah sampai di ujung pembahasan. Agar pembelajaran pagi hari ini mendapatkan keberkahan, mari kita tutupi dengan membaca doa setelah belajar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Akhirul kalam dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.